Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung, sementara Mbok Sartem dan Mbak Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jebang bayi itu digendong Mbok Sartem. Kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayat yang lain? Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbak Safi. Tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya, Mbak Safi beristighfar, sembari gemetar. Ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbak Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam, bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana, sampai terdengar suara mengembek. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil, kulitnya masih kemerahan, dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi, membuat Pak Wanto luluh. Lalu, perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam, dengan bola mata mengembun, bibirnya yang kecil mungil membengkak, sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang digorok tempo hari. Enggak, teriak Pak Wanto menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Wanto bingung, kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Tunggu besok, bila ada yang meninggal itu adalah pembalasanku atas mendiang anakmu." Keesokan paginya Pak Wanto bekerja seperti biasa, meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar." "Dengar apa?" "Mbak Sartem, tetangga sampean, baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar, kabarnya meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayatnya juga tidak kalah membuat orang menggeleng-gelengkan kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan.
Namun Mbak Safilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga di pemakaman Mbok Sartem, Mbok Safi tampak sedang mencari seseorang. Namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang hanya untuk mengganti baju, kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak. Namun Bu Robiah bingung, dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak kerja lagi menggarap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau mendengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil. Seolah-olah di tangannya, ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Disitulah ia melihat Pak Wanto, bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara berbisik, seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain dengar. Tun, bangun nak, katanya. Ikut bapak yuk, sebentar saja. Di dalam keremangan kamar saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu dari bayangan di kubu, saat dia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar tanpa lupa menutup pintu kembali. Saat dia terbangun mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya saat dia bangun dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di pawon atau dapur, tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain sebelum Sa'diyah mendekatinya. Semalam kemana, Tun? Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. Kemana tambah? Aku tidak kemana-mana. Aneh. Namun saat dia yakin, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun saat dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun, ia memaksanya berbicara, karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa, di mana saat dia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi. Saat dia nekat untuk mengikutinya. Meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi. Saat dia berjalan jauh di belakang, mereka menuju sebuah jalan yang saat dia tahu kebun itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang saat dia tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran saat dia, sampai ia melihatnya. Saat dia melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun, pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun di depan pohon itu, ada luyak, berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya.
Uswatun melahap isi luya itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk kebungahan dan kopi hitam itu. Jantung Sa'diyah berdegup kencang, tidak karuan, sebelum terdengar suara menggembek di belakangnya. Sa'diyah terdiam, kaku lalu jatuh pingsan. Sa'diyah terbangun dengan kondisi demam tinggi, namun ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat. Pak Wanto duduk di sampingnya, menatapnya dingin, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sa'diyah agar tidak menceritakan pada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina, seperti biasanya. Seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sa'diyah dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya lagi. Mbak, Mbak. Seseorang menggoyangkan tubuh Sa'diyah sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya. Ia melihat Rina, wajahnya panik. Ada apa, Rin? Tanya dia ikut panik. Atun gak ada di tempatnya. Dia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskannya kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia berjalan dari tempat tidurnya, melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan, mungkin Atun ada di kamar orang tuanya, karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang gelimang harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad sebelum ia mendengar suara Atun. Ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya, cublek-cublek suweng. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Saat dia berjalan mendekatinya, ia yakin di sana Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyaksikannya bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah untuk apa Atun bermain cublek-cublek suweng tengah malam seperti ini. Berusaha mengintip saat dia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela bambu itu ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama, namun tepat ketika saat dia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berhenti, berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam. Seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, saat dia melihat Atun, kepalanya menoleh tepat di mana saat dia berdiri menatapnya. Jantung saat dia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, saat dia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun semua itu membuat saat dia penasaran, berbuah nekat. Saat dia mengintip kembali, namun yang dia dapat tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu saat dia melihatnya. Mbak, kata Atun, ia memanggil nama dia. Ayo main. Karena seperti tertangkap basah, maka saat dia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun mengamatinya, sedang tersenyum ganjil, menakutkan. Saat dia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Saat dia dibuat dia mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni, duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun,
Lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, saat dia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi, ia duduk bersila sama seperti yang lain. Sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empok kamu dulu ya mbah." Awalnya ragu, namun saat dia mengiyakan permintaan Atun, ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak, dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi bila menjadi Pak Empok bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empok dalam permainan cuplek-cuplek suweng. Pak Empok akan menjadi penebak dalam permainan ini, karena sejatinya permainan ini adalah permainan yang mencari tahu, yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empok haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup. Sementara pemain lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empok tidak tahu di mana batu itu berada. Maka saat dia mulai berbaring telungkup menghadap lantai, sementara tiga saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya ketika saat dia telungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu saat dia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar. Suara yang tidak pernah ia kenal, sampai akhirnya ia mencium aroma-aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik, "Sopong guyu ndelek kake," maka saat dia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar. Tidak seperti adik-adiknya selama ini. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika saat dia mulai telungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat saat dia tidak nyaman. Seolah-olah ketika adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Menunggu, saat dia menunggu ketika adiknya mulai menyanyikan liriknya. Namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung, saat dia ingin membuka matanya, namun ia ingat, ia adalah Pak Empok yang tidak diizinkan baginya untuk membuka mata, sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu bisikan itu terdengar, "Mati." Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus saat dia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah saat dia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat tak dia tersentak. "Ngapain kamu ada di sini?" Saat dia melihat Bu Robiah menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robiah yang membuat saat dia kaget. Rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi sedari tadi berarti saat dia hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, saat dia hanya diam. Tak terfikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika dia masuk kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja, aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi, dan rumah Sa'diyah suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang dia kenal, Mbah Safi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya, seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat saat dia curiga. Ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri, bukan muntah sembarangan.
melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi, entah kemana dia berada. Sampai akhirnya perlahan-lahan, penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda yang ada di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun datang. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto, hingga tepat subuh, di rumah sakit Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Wanto pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu, dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya, yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, saat dia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang, ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Safi. Tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan. Mbah Safi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Bukan urusanmu." Wedus Gibas, itukah jenis iblis atau jin yang menuntunmu? Kambing Gibas adalah kambing kotor atau berbulu. Mbok Sartem nggak salah, emang pantas anak iblismu mati. Mbah Safi pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya ia tahu, ia tidak, atau lebih tepatnya belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh pada Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lambat namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagi penyakit. Namun satu hal yang diingat teman aku, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya, sampai mampu membeli tanah luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tetek mengek menyerupai orang kaya baru. Sampai sini, masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto, sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakitnya ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat.
Dari sini kita akan mulai masuk ke inti cerita. Cerita yang dulu sempat bikin aku penasaran dan melihat langsung lokasinya. Ada hal yang menarik, semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar. Banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya siapapun yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Mbak Safi, di usia uzurnya tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungkuk ireng. Namun semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini pintunya diketuk oleh seseorang. Dia. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong membuat Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ada apa, nah? Gak biasanya kamu kesini. Saat dia masih diam, menimbang maksud kedatangannya. Mbah, kata dia, ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu, jadi gila. Safi hanya terdiam, matanya menerawang jauh. Adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung, seperti Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh, Mbah. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh bagaimana maksudmu? Saat dia mulai menceritakan semuanya, dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya, agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Termasuk setiap malam, kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu, itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan kejanggalan itu semakin terungkap, manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam. Yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya, Pak Wanto, tengah mengunyah cempe yang dulunya tidak ditemukan arah batangnya. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Wanto memilih bungkam, dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Saat dia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Safi hanya mendengarkan. Sementara Sadiah seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya, baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Sadia adalah salah satu gadis primadona kampung ini. Namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial.
Meski begitu, ia tahu Mbah Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikannya, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus apa, Mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sa'diyah, ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbah Safi mengatakannya hari itu juga. 14 hari dari hari ini kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Saat dia bersiap pamit, namun Mbak Safi memanggil lagi. Sebentar, Nduk. Mbak Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Bawa saja, Mbah tidak bisa melayat. Kaget saat dia bertanya apa maksudnya. Namun Mbak Safi mengantar saat dia keluar lalu menutup pintu gugupnya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Sa'diyah ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga kamboja, apalagi bila bukan petanda kematian. Pertanyaan Sa'diyah terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang. Mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya. Bapaknya, Pak Wanto, sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Dari mana kamu? Saat dia tidak menjawabnya, ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutupi selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahukannya. Ibu Samarina meninggal, Kak. Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Saat dia diam, mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Mengikut iblis laknat! Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.